Betul. Nah, itulah yang terjadi dengan mereka. Ya. Nah, lalu kalau kita mau membandingkan dengan, dok, kenapa di Vietnam sedikit, Ya. kenapa di Taiwan sedikit? Ya. Taiwan dengan Vietnam, tanggal 2 Februari itu sudah menutup semua penerbangan dari Cina, bahkan perbatasannya dengan Cina, Vietnam itu ditutup sepanjang 1.300 Betul. km. Betul. Vietnam sangat sedikit kasusnya, ya. Sangat sedikit. Bahkan Ya. di Thailand hanya 440. Betul. Yang meninggal hanya 7. Betul. Turunin lagi, Bu. Urusannya apa? Urusannya adalah mereka kan sudah pernah pengalaman Terusin. Taiwan itu kena SARS. Iya. Nah, pada waktu kena SARS, Gila. mereka Ngapain terus? dipukul paling habis setelah Cina dan Hong Kong. Makanya begitu mereka kena kemarin, bulan Februari mereka langsung tutup. Mereka sudah terbitkan sekitar 240 langkah-langkah teknis. Di pasar orang harus bagaimana pakai maskernya, jaga jaraknya, bagaimana penerbangan Iya. ditutup. Dan mereka mempunyai sistem catatan medik Iya. yang terpadu dari seluruh negeri mereka. Nah, saya ingin ajak Dr. Nenden dan teman-teman, Betul. kalau ada penduduk kita sekarang ini yang dilaporkan Dr. Ahmad Yuryanto dan adik kelas Dr. Nenden yang cantik itu, Raisa itu, Ya, betul. nah itu kan 36.000 Itu ke sekarang. atasnya. 36.000 itu Bukan, yang 80% itu kemana? nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Iya, Itu iya. yang dibilang Pak Menkes itu ada benarnya. Cukup. Sembuh sendiri, Iya. betul. Sembuh sendiri menyangkut. Dok. IG-nya salah. Ya, mohon maaf, Iya. teman-teman. Saya lagi ada di rumah saya yang agak tinggi tempatnya, jadi Oh. barangkali memang sebenarnya lagi buru karena di hari Sabtu Iya. saya lagi di Betul. tempat saya nyepi. Ya. Ya. Silakan, Dok. Oke, Teruskan, Dok. dan teruskan. Lalu Ya. bagaimana dengan yang 6-7%? Ya. Kalau Anda mengamati yang dilaporkan oleh covid19.go.id, itu Ya. yang meninggal dari yang positif, itu 6-7%. Ya. Nah, 6-7% ini semuanya adalah 85% di atas 45 tahun. Betul. Lebih tinggi lagi di atas 60 tahun. Betul. Dan disertai dengan 6 komorbid pertama. Betul. 6 komorbid utama itu adalah 1, Diabetes, penyakit jantung. jantung. Oke. Kedua, diabetes. Ya. Ketiga, hipertensi. Keempat adalah penyakit paru obstruktif penaun. Ya. Bisa asma, bisa bronkitis, bisa pneumonia, bisa TBC kronis. Betul. Nah, bisa juga karena cancer. Ya. Dan yang masih menjadi perdebatan adalah perokok. Ya, ya betul. Itu masih menjadi perdebatan. Bahkan ada yang sangat berani mengatakan orang yang merokok bisa lebih imun. Saya nggak tahu ilmunya dari mana. Iya. Betul. Jadi saya tidak membantah, tapi saya ingin tanya ilmunya dari mana. Iya, iya. Nah, kembali lagi kepada yang kasus di Amerika Serikat. Iya. Kenapa mereka tidak bisa mengatasi sampai saat ini? Iya. Ya karena tidak ada satu negara pun di dunia, termasuk Amerika Serikat, bahkan termasuk pemerintah Cina, Spanyol, Perancis, Inggris, kurang hebatnya apa mereka? Yang bisa mengatasi sebaik Setengah 12 Taiwan, selesai. sebaik Jepang, sebaik Korea. 12 selesai. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa bagus? Iya. Di Jepang Ya. itu tidak ada CDC loh, Dr. Naden. Hebat Tidak ya? ada. Hebat. Hebat. Tetapi Jepang ini, Ya. begitu mereka membaca kejadian di Cina, mengingat pengalaman SARS mereka, Iya. mereka itu langsung mengkonten Ya. sekitar 5% penduduk mereka yang lanjut usia, Ya. juga penduduk mereka yang punya komorbid langsung dikarantina di rumah sakit. Hebat ya. Jadi semua risiko tinggi itu sudah diamankan, Diamankan, betul. dan mereka punya budaya yang, mohon maaf, Ya, saya kalau ketemu namaste teman gitu. Dr. Naden, ketemu teman Dr. Ya. Naden yang putri, pasti cipika-cipiki Iya kan? betul, mereka tidak. Nah, mereka tidak, mereka Betul. semakin dihormati, begitu makin jauh itu masih 1 kilometer ada Kaisar mau lewat sudah membungkuk. Bubuk, iya betul, betul. Bungkuk. Iya. Nah, itu budaya yang menolong mereka. Iya. Yang kedua, kalau Dr. Nenden pernah ke Jepang 40-50 tahun yang lalu, mereka tuh udah pakai masker. Iya, 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 betul. Karena apa? Mereka pernah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Iya. Sampai 10 tahun setelah mereka dibom, orang tuh masih keracunan inhalasi dari radiasi, makanya mereka pakai masker. Iya. Itu menolong Ditambah mereka. budaya tutur orang Jepang itu irit bicara banyak bekerja. Betul. Nah, Iya. kenapa begitu? Semakin orang banyak bicara, dropletnya makin tinggi. Banyak. Iya. Nah, itu yang membedakan mereka dengan kita, menjelaskan kenapa mereka kematiannya Sedikit. kecil. Iya. Nah, sekarang yang harus dilakukan apa?
gampang kok melawan virus corona, Iya, pakai betul. masker. Iya, betul. Nah, sekarang ada gerakan pakai masker Iya. yang diprakarsai oleh para tokoh-tokoh Indonesia. Ada Iya. Kiai Haji Mustofa Iya. Bisri, Iya. di situ ada Pak Ignatius Jonan, Iya. Mari El Karmangestu, ada Iya. Pak Agus Martowardoyo, Ibu Iya. Alfidiani, Sigit Iya. Pramono, Iya. ada Cito Kasilo, duta besar seluruh dunia itu hanya satu, menggalakkan pakai masker. Betul. Karena penularannya, Iya. kalau saya ingin sampaikan lagi satu Iya. jurnal Iya. yang dilakukan oleh pemerintah Cina atas penelitian sekitar bulan Februari Maret Iya. di rumah sakit di Wuchang. Wuchang itu adalah rumah sakit lapangan Iya. yang untuk mengkarantina penderita yang tanpa gejala. Iya. Jadi begini, jadi pada saat pemerintah Iya. Wuhan itu melakukan penelitian, ditemukan nomor satu yang paling banyak di lantai, dropletnya. Dropletnya ya, Nah, betul. yang kedua yang mengejutkan, yang paling banyak droplet. Jadi yang diteliti ini dari droplet, dilihat, diperiksa ada RNA virusnya. Oh, Jadi Iya. tidak dilihat kapasitas penularannya, tapi di droplet itu ada virusnya. Itu virusnya. saja. Betul. Iya. Nah, yang kedua yang paling mengejutkan Dokter Nadia Iya. dan teman-teman, Iya. itu adalah tempat ganti APD para dokter. Betul. Oleh karena Itulah yang menjelaskan kenapa di awal-awal banyak dokter meninggal Betul. di Itali, di Spanyol, Iya. bahkan di Iya, Indonesia. Indonesia, betul. Makanya sekarang dokter-dokter itu Ya. memakai APD dan melepas, kamarnya harus beda. Oh, sendiri-sendiri ya, lebih sedikit. Nah, Ya. yang kedua dok, Ya. yang ketiga ditemukan terbanyak itu di toilet. Oh, dari tinja atau gimana, Dok? Bukan di tempat kita cuci tangan di Oh, sini. di situ. Iya, 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 iya. Ya, makanya protokol kita Ya. yang paling penting dari yang saya sebut dengan gerakan pakai masker tadi. Iya. Yang pertama, kalau kita ribut ada klaster yang tertinggi di Pasar Tanah Tinggi, Ya, Pasar betul. Rawa Kerbau, Betul. Pasar Perumnas Klender. Betul. Nah, ya gampang kita budayakan agar semua orang yang keluar rumah, terutama di klaster-klaster itu, Ya. wajib pakai Masker, masker. betul. Ya. Kalau kita pakai masker, 75-80% droplet itu sudah tercegah untuk Tercegah. menularkan ke orang kok. Betul. Betul, Dok. Ya. Nah, Setuju. sambil kita menunggu apakah akan cepat virus ini stabil. Nah, betul. Nah, Bisa kalau itu ya, sudah Dok? stabil, Iya. nah, kalau sudah stabil, Iya. Indonesia kan sudah mendaftarkan 12 strain virus nih. Betul. Itu kira-kira untuk amplifikasi butuh kira-kira 2 bulan. Oh, dari bulan apa tuh, Dok, mulainya? Ya, dari didaftarkan serta itu sekitar April lah. Oh, segera kalau gitu April, ya. Mei diamplifikasi. Iya. Lalu Juni ini di cloning, Di-cloning. dibanyakin. Iya. Kita kan butuh banyak, Iya. minimal untuk 100 ribuan lah. Iya. Setelah dibanyak, Iya. maka antigennya akan dibikin stabil sekitar Betul. 6 bulan. Ah, sampai akhir tahun ya, Nah. kira-kira ya. Iya. Ya, sampai akhir tahun. Nah, Iya. kalau sudah, baru kita uji klinik. Nah, berapa lama tuh uji kliniknya? Berapa lama, Dok? Uji klinik itu kalau fase 1, Satu. fase 1 aja sedikit orang, ya kira-kira 30 orang gitu Iya. lah. Itu 1 bulan. 1 bulan. Ya. Fase 2? 1 bulan dengan analisisnya 1 bulan. 2 Oh, bulan kan? 2 bulan. Ya, betul. Kalau aman diperluas lagi jadi 300 orang. Iya. Iya. Nah, kalau itu sudah aman, nanti ada post marketing analisis. Analisis, ya. Nah, jadi apakah sesuai dengan Helsinki, aturan Iya. Helsinki, Iya. sama sesuai kaidah etik, Iya. harus lebih banyak manfaatnya Iya. dibanding mudaratnya. Betul. Aman, Betul. efek sampingnya sedikit dan Sedikit. terkendali. Betul, betul. Nah, Ya. kalau itu terjadi, maka kita ke fase 2, Iya. kita butuh 6 bulan, jadi pertengahan 2021. Oh, begitu ya. Iya. Nah, kabarnya di Amerika dipercepat, Iya. dan ada pabrik namanya Gilead, Iya. itu sudah jadi. Tetapi Oh. saya ingin ingatkan, itu untuk Amerika Serikat, Iya. Indonesia lain lagi ya, Dok? bukan buat kita. Betul. Ya, nah, kalau Dokter Nenden ingat, Iya. sekitar 25 tahun yang lalu kita melakukan PIN. Ya, Dokter betul. Nenden ingat nggak? Polio, ya betul. PIN. Nah, Pekan Imunisasi Nasional. Betul. Itulah yang kita sebut herd immunity yang pernah kita lakukan di Indonesia. Ya, betul. Jadi setelah PIN itu, kita Ya. belum melakukan lagi yang namanya suatu imunisasi skala massal. Ya. Nah, jadi apakah kita bisa melawan ini? Bisa. Kita putus dulu penularannya dengan gerakan pakai masker. Ya. Jadi
itu sesuatu hal mudah diucapkan, sulit melakukannya. Betul. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara klaster, menurut saya bagi pemerintah, bantuan kepada pedagang, kepada UMKM, kepada rakyat kecil itu bukan hanya uang, bukan hanya sembako, masker juga. Masker, ya betul. Ya, itu yang beri penting. masker. Jadi beri mereka masker. Ya kalau bisa satu orang itu beberapa masker yang bisa dicuci. Ya, betul. Nanti diarahkan kepada mereka bagaimana cara memakai masker yang benar. Betul. Bagaimana membuangnya. Ya. Kalau harus dicuci, bagaimana mencucinya. Betul. Kalau olahraga, maskernya bagaimana. Ya. Teman-teman kalau olahraga, itu kalau sudah 15 menit, Anda merasa ngap, Betul. Anda menyingkir, Anda buka masker Anda. Ya. Olahraga lagi. Ya. Nah, tentu minimal masker medik yang 3 apply. Ya, betul. Kalau tidak ada, masker dari kain katun boleh. Yang penting hindari kerumunan. Ya. Jadi rumusnya hanya 3, tetap pakai masker, Physical selalu distancing. cuci tangan, Cuci tangan. hindari kerumunan. Ya. Sederhana, tapi Ya. belum menjadi budaya. Betul. Itu ya. Nah, terus terkait vaksin, mari kita doakan. Ya. Semoga pertengahan 2021 Ya. Bio Farma dan Ya. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mampu membuat vaksin itu. Ya. Sembari kita tunggu agar vaksin ini stabil. Ya. Betul. Semoga ya. Jadi jangan kecil hati. Saya ingin sampaikan, Ya. sampai hari ini Ya. yang namanya HIV/AIDS itu belum ada loh vaksinnya. Betul. HIV belum ada. Belum. Belum ada. Itu HIV. dari tahun 70, Iya. berarti 50 tahun. Ya. Belum ada. Belum ada vaksinnya ya. Iya. Belum ada. Dan Betul. saya appreciate sekali nih, Dokter Nerdian ini dokter cantik, ngurusi perempuan-perempuan cantik, mau bicara terkait apa ya? Terkait masalah besar bangsa. Iya, betul. Iya. Jadi dari saya sementara demikian dokter. Kalau teman-teman Baik. ada yang ingin ditanyakan. Ya. Silakan yang mau bertanya, silakan dari teman-teman. Dan kita berharap ya dok, semoga vaksin ini tetap ada. Dan bagaimana dengan penularannya dok? Apakah nih hanya tetap dengan, apakah ada kira-kira, karena kalau untuk kami itu ada aerosol dok. Jadi ada tindakan-tindakan saya bersifat aerosol yang tentunya harus kita jaga. Bagaimana menurut dokter ini dengan aerosol ini? Ya. Ya, jadi untuk dokter kulit serta dokter gigi terutama ya. Ya, betul. Penelitiannya sebagaimana saya sampaikan tadi sudah dirilis oleh pemerintah Cina. Ya. 90% itu tetap droplet. Droplet ya dok. Ya, betul. Ya. Ya dok. Jadi Ya. kalau yang alaminya droplet, kenapa dalam tanda kutip bisa aerosol? Ya. Yang sederhana begini gambaran saya. Kalau kita pergi ke pantai, Ya. terus tiba-tiba ada semilir angin di Nah. tubuh kita yang agak dingin-dingin. Betul. Nah itu aerosol. Jadi Ya. harus ada tiupan angin yang sangat kencang sedemikian rupa sehingga memindahkan droplet itu. Ya. Nah, itu aerosolnya. Ya, betul. Yang kedua, kalau kita datang ke resepsi yang ada di luar ruangan, Betul. terus ada kipas angin, Nah, iya betul. yang ada airnya, Ya. Itu pun nah sama. itu kan air yang diaerosolkan. Iya, betul, betul. Ya. Iya. Jadi untuk dokter-dokter kulit tentu yang harus waspada semua tindakan Iya. yang kemudian memberikan dorongan Iya. atas virus ini sedemikian rupa sehingga terdorong menjadi aerosol. Iya. Jadi untuk dokter kulit yang namanya APD, Iya. face Wajib shield, ya. itu mutlak, Iya, wajib betul. Iya. wajib. Dokter gigi, dokter THT apalagi. Iya, betul. Iya. Nah, belakangan kita kan dengarkan di awal-awal dulu, loh, kenapa dokter gigi kena? Iya. Pasti. Kenapa dokter THT kena? Pasti. Bahkan sekarang Iya. ada bukti bahwa sawar otak atau blood-brain barrier itu bisa ditembus oleh virus ini. Jadi jangan take it for granted, jangan Betul. nyepelein. Betul. Pokoknya kemana-mana kita pakai masker deh. Iya. Itu aja dok. Itu yang paling penting ya, Dok ya. Nah, Kalau merokok gimana, Dok? Kalau orang jangan merokok. deh, merokok jangan deh, please. Betul. Betul ya, Dok ya. Jangan Iya. ganti dengan makan permen. Saya Iya. tahu ya ada orang yang bercandanya begini dok. Iya. Jadi merokok tuh kenikmatan kedua di dunia setelah ML katanya. Tapi Iya. saya nggak percaya. Iya. Nah, cuman sayangnya itu terbukti dok. Bayangkan bisnis kita hancur semua. Betul. Semua bisnis hancur. Tapi angka penjualan rokok di Indonesia malah meningkat. Dan itu Betul. kan memprihatinkan. Iya. Jadi kita nggak boleh berhenti. Iya. Jadi kalau terkait kembali tadi pada faktor risiko, saya yakin dengan segala hormat saya pada Pak perokok, Iya. itu adalah faktor risiko yang menjadi komorbid. Jadi berhentilah merokok.
Baik, Dok. Dr. Kalau Nadia, gitu, silakan. ya. Terima kasih ya Dok atas semua share-share-nya, sangat bermanfaat sekali. Dan dokter bisa umumkan YouTube-nya dokter, biar nanti semua pada subscribe dan like ya untuk YouTube dokter. Iya. Ya. Ya, dengan senang hati teman-teman. YouTube saya adalah DR kecil ya, Sugeng Ibrahim FK Unika. Ya. Jadi sehari-hari saya mengajar biologi molekuler Ya. di Fakultas Kedokteran Unika Setia Pranata di Semarang. Jadi YouTube saya FK DR Sugeng Ibrahim FK Unika. Ya. Jadi Biar mereka semua tahu. Saya bersama Dr. Nadia dan teman-teman di sini. Ya Dok, ini sebelum kita mengakhiri Dok, mungkin dokter bisa menyampaikan kembali dari mulai bagaimana tadi yang semuanya kita sama-sama berdoa untuk menunggu vaksinnya, tadi yang Dokter Ibrahim katakan ya. Dan kita lakukan juga pencegahan yang paling penting. Pencegahan adalah tadi cuci tangan, physical distancing, juga kita harus melakukan juga masker yang paling penting ya. Masker itu sangat membantu kita. Jadi saya miris banget melihat orang-orang sekarang rata-rata sudah tidak menggunakan masker lagi. Tadi malam melihat seseorang yang sudah berurutan, sudah banyak sekali berkerumun di tempat karena mungkin baru kafe-kafe dibuka tanpa menggunakan masker. Di mana aturan tersebut ada level-levelnya. Ada level yang 9, itu tuh adanya di tempat-tempat yang sangat banyak berkerumun. Ada level-levelnya lagi. Jadi kita harus hati-hati dalam menanggulangi ini. Kita harus betul-betul mengikuti aturan pemerintah. Sebaiknya kita banyak di rumah aja deh ya, banyak kegiatan yang kita lakukan di rumah, nggak usah bosen. Memang ada suatu penyakit yang disebut dengan krisis karantin atau cabin fever syndrome, tapi nanti itu akan saya bicarakan lagi dengan dokter SPKJ, khususnya bagaimana kita mencegah dari krisis karantin karena kita sudah melakukan isolasi atau kita mengadakan di rumah aja, karena setiap orang tuh bisa mengalami krisis karantin ini ya, jadi kelainan emosi. Nanti untuk kedepannya kita akan itu. Dan untuk Dokter Ibrahim, Dokter Sugeng Ibrahim, saya mengucapkan terima kasih, begitu bagusnya, begitu berurutannya dan begitu detailnya dokter menjelaskan semua ini. Terima kasih ya Dok, jangan bosen lagi Dok. Jadi yang penting adalah sekali lagi kita harus menjaga diri kita ya, dan kita harus bersabar sampai nanti muncul vaksinnya. Setelah itu kita akan menghadapi sesuatu yang lebih nyaman untuk kita, bisa kemana-mana pun kalau memang sudah ada. Kalau saat ini janganlah berpikiran kita mau traveling kemanapun, apalagi sekarang semua negara hampir terkena dengan penyakit ini. Jadi kita harus menjaga diri kita tadi dengan melakukan pencegahan ya. Dan kalau memang kita perlu adalah kita harus lakukan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi jangan lupa kita harus olahraga yang teratur, tidur yang cukup ya, jangan begadang ya, apalagi sering nonton film drakor sampai malam ya. Jadi usahakan kita tidur 7 jam sehari. Dan jangan lupa juga cuci tangan ya, minimal 20 kali sehari, minimal 20 detik kita melakukan cuci tangannya ya. Dan Dokter Ibrahim pun dan Dokter Sugeng pun katakan hindari kerumunan, itu memang paling penting ya gitu. Selain kita harus menjaga vitamin, yang diutamakan adalah vitamin D dan vitamin C ya. Karena vitamin D dan vitamin C itu vitamin C itu sebagai anti radikal bebas dan untuk mencegah antiinflamasi ya. Dan jangan lupa vitamin D itu diutamakan adalah untuk menekan proses inflamasi di tubuh kita ya, dan untuk membantu proses supaya kita terjaga ya. Dan betul Dr. Sugeng juga katakan cukup istirahat. Jadi minimal istirahatnya adalah 7 sampai 8 jam ya, usahakan ya. Istirahat itu harus yang terus-menerus ritmenya. Bukan artinya 7 jam 8 jam sehari. Misalnya malam-malam tidur 3 jam, siang 4 jam, itu salah ya. Tetapi harus langsung kita melakukan itu. Dan pola makan nih Dr. Sugeng sudah katakan ya. Ikan ya, protein tinggi ya, bukan dari daging-daging berlemak ya. Telur ya, minyak ikan, buah-buahan. Usahakan buahannya jangan terlalu banyak gula tinggi seperti mangga. Memang enak tapi terlalu tinggi gulanya. Sebaiknya yang banyak kadar airnya ya. Dan juga misalnya kita harus melakukan jemur. Jemur berapa lama? Tergantung sensitif kulit. Kalau kulitnya tidak sensitif, tahan pada matahari silahkan 30 menit. Tetapi kalau yang orang tidak tahan, biasanya orang kulit putih, biasanya tuh lebih cenderung tidak tahan dengan sinar matahari. Jadi cukup 5-10 menit. Jadi tergantung tipe kulit dan tergantung indeks UV-nya. Penyakit jantung ya, kemudian penyakit hipertensi, itu harus lakukan kontrol teratur ya. Mengobati dirinya, diabetes, semua itu ya. Nah itu, yang penting itu komorbid itu harus jangan sampai kita terlewati ya. Dan jangan panik ya. Kita harus bisa melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Betul yang Dr. Sugeng katakan, kita harus tetap menjaga diri kita ya.
Karena kalau kita panik bisa menyebabkan daya tahan tubuh juga menurun, ya. Oleh karena itu jagalah diri kita sebaik mungkin. Jadi yang terpenting adalah pertama, kita harus memakai masker. Kita pasti bisa, kita pasti menang melawan corona. Hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan menyentuh barang-barang kontak-kontak yang tidak berkenan kita. Karena kita tahu bahwa corona itu bisa diam lama di plastik, ya. Itu bisa sampai 3 hari, ya. Malah bisa lebih dari 4 jam di benda-benda, di stainless steel, dimanapun bisa terjadi. Jadi hati-hati kita kalau kita mau membuka pintu di tempat lain, ya, atau memegang barang-barang, kiriman barang dari orang lain yang pakai plastik, pakai kardus, itu hati-hati. Itu karena semua virus corona bisa berdiam di situ. Jadi kita harus menjaga diri kita. Pulang ke rumah dari tempat bekerja, kalau memang harus bekerja keluar, cepat mandi, baju cepat dibuka, jangan dulu mencium atau berpelukan dengan keluarga, apalagi dengan anak-anak, ya. Kita harus tetap menjaga diri kita, mandi, kemudian bungkus dengan plastik kalau bisa baju yang kita dari luar, kemudian simpan di tempat cucian, lalu dicuci dengan bersih. Karena banyak sekali orang yang tertular oleh karena pakaian dari orang yang dari bapak istrinya atau suaminya yang sedang bekerja. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kasihanilah anggota keluarga kita di rumah. Jangan sampai mereka nanti terkena oleh karena perbuatan kita. Baik, salam hormat juga kepada Dr. Sugeng Ibrahim yang telah mau memberikan share-share-nya, dan saya juga tetap akan mengulang lagi nanti kapan waktu lagi dengan Dr. Sugeng. Kalau sudah waktunya tepat kita akan ulang lagi.